Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan dan kita rasakan sampai detik saat ini, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan ini. Salawat seiring salam senantiasa selalu kita surahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada para umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas dinul Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini mari sama-sama kita renungi sebuah nasihat yang singkat namun syarat dengan penuh makna. Nasihat ini diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasihat yang pertama, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau pasti akan mati. Jika kita ingin hidup dalam keadaan menghamba kepada Allah, silahkan. Jika kita ingin hidup dalam keadaan menghamba kepada harta, menghamba kepada dunia, menghamba kepada jabatan, maka silahkan. Tapi ingat satu hal, fa innaka mayyitun, maka engkau pasti akan mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kata Rasulullah, hidupmu sebelum matimu. Sungguh kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada setiap orang. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kematian dengan kata al-yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa itu yang dimaksud dengan al-yaqin? Apakah pengertian al-yaqin di sini sama dengan pengertian bahasa kita dalam sehari-hari? Tentu tidak. Yang dimaksud al-yaqin dalam ayat ini adalah kematian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dengan kata al-yaqin? Karena setiap orang, setiap insan yang hidup di dunia ini yakin pasti akan mati. Mulai dari raja-raja, para penguasa, sampai orang biasa, semuanya pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kepada orang-orang yang ingin lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian pasti akan mendatangi kalian. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita hidup,
Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Selagi kita diberikan kesempatan untuk bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sungguh kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kita. Kita hidup di atas muka bumi ini paling lama kisaran antara 60 sampai 63 tahun sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berada di dalam tanah nanti bisa puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Nabi Muhammad SAW orang yang Allah paling kasihi. Allah hanya izinkan beliau hidup di atas tanah selama 63 tahun. Maka sekali lagi, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Tentukan kematianmu dengan kehidupanmu sekarang ini. Jika kita hidup dalam keadaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kematian kita akan baik-baik saja. Namun jika kita hidup dalam keadaan hamba kepada selain Allah, maka begitulah nanti kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seseorang dari kebiasaan di masa hidupnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhum. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, fa innaka mufarriquhum, maka sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Jika kita ingin mencintai pasangan hidup kita secara berlebihan, silahkan. Ingin mencintai harta kekayaan yang hari ini kita miliki, silahkan. Ingin mencintai jabatan dan kekuasaan yang hari ini kita dapatkan, maka silahkan. Tapi ingat satu hal, fa innaka mufarriquhum, engkau pasti akan berpisah dengannya. Tidak ada satupun yang kekal bersamamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian mati, yatba'ul mayyitun thalathah, ada 3 yang akan mengiringi seseorang ketika ia mati. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 yang akan kembali, harta akan kembali, keluarga akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, satu saja yang akan tetap bersama sang mayit. Itulah amal-amal yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah salah untuk memberikan porsi cinta kita. Jangan pernah salah untuk membagi porsi cinta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dibuat lalai oleh hartamu, janganlah engkau dibuat lalai oleh anak-anakmu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang sungguh sangat merugi. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, mumpung kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah apa-apa yang ada di dunia ini sekedarnya saja. Kita tidak disuruh untuk membenci dunia, tetapi jangan sampai kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah dan Rasulnya. Karena cinta yang hakiki, cinta yang akan bersama kita kelak di akhirat adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada amal soleh. Adapun cinta kita kepada selainnya, maka kita pasti akan berpisah dengannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka engkau, fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya engkau pasti akan dibalas atas perbuatanmu tersebut.
Jika kita ingin berbuat amal soleh, silahkan. Ingin menzolimi orang lain, silahkan. Ingin merampas hak, merampas tanah orang lain, silahkan. Ingin memukul atau membunuh orang lain, silahkan. Fa innaka majziyun bih. Maka sesungguhnya nanti engkau pasti akan dibalas oleh perbuatanmu itu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ada orang-orang yang ketika diberikan catatan amalan-amalan semasa hidupnya di dunia, mereka akan terkejut, mereka akan terheran-heran sambil mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celakanya diriku, kitab apa ini? Semuanya yang kecil dan yang besar, semuanya tercatat di situ. Mungkin hari ini dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, hari ini kita sudah tidak lagi mengingatnya, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini, tidak ada satu titik pun yang terhilang, tidak ada satu titik pun yang terlupakan di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan tarbiyah, bulan yang penuh dengan latihan untuk kita melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah di dalam bulan Ramadan tersebut agar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, sehingga kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan yang singkat daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pesan-pesan tersebut dan menjadikan kita semakin lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kepada Allah saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.